Akhirnya kita kedatangan lagi sebuah lensa terbaru dari brand Yongnuo. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue cukup excited karena akhirnya kita nyobain lagi lensa dari brand Yongnuo gitu ya. Brand yang dulu tuh legendaris banget di Indonesia, cuman sekarang udah nggak kedengeran. Padahal kalau kita lihat di website pusatnya, mereka punya produk-produk yang unik-unik dan lumayan menarik gitu ya, yang mendefinisikan men's toys banget gitu ya. Yang kita tuh kayak pengen gitu, cuma buat mainan doang tuh kayaknya pengen gitu, karena kelihatan profesional dan banyak gimmick-gimmick serunya. Cuman sekarang brand-brand barunya atau produk-produk barunya itu nggak begitu kedengeran di Indonesia, dan salah satunya yang gue sangat excited, yang gue pernah bahas juga di episode Saturn News, adalah lensa 11 mm mereka, yang harusnya lumayan seru dan bisa bersaing juga di pasar Indonesia. Cuman ini belum masuk juga di Indonesia. Kita ngirimin dari Yongnuo-nya langsung di China gitu ya, dan kalau impressionnya lumayan bagus ya gue harap mungkin ada distributor yang lumayan tertarik juga buat jual si lensa ini di Indonesia. Walaupun kita belum tahu, belum judging kualitasnya seperti apa, tapi ya mari kita coba bareng-bareng. Tapi buat sekarang, ini unboxingnya dulu aja ya. Kita belum review karena nanti bakal cukup lama juga buat kita ngetes lensanya. Jadi ya sekarang unboxingnya dulu aja, serta impression secara fisik. By the way, kita udah mulai jalanin lagi lomba foto bulanan kita yang berhadiah kamera mirrorless. Kalau kalian kepo, buat yang bulan Februari ini hadiah utamanya adalah Fujifilm X-T30. Kamera kecil dengan kualitas foto dan video yang luar biasa. By the way, lombanya ini powered by preset creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini, karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, yang udah beli dari kemarin-kemarin, kalian bebas buat ikutan lombanya free tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. So jangan sampai ketinggalan. Dan buat tahu ketentuan lengkapnya, kalian bisa cek video announcement kita. Oke, langsung aja, nggak usah terlalu lama ya videonya, kita akan unboxing lensa dari Yongnuo ini. Impression gue sih, kalau kalian lihat bentukan packagingnya ya, kayak plastik bagian paling depannya gitu ya, plastik segelnya yang paling depan, ini rasanya emang kayak lensa murah gitu ya. Lensanya tuh nggak niruin Viltrox yang memberikan kesan mahal. Di sini dia ya kayak Yongnuo yang kita beli dari zaman dulu gitu ya, rasanya B banget untuk segelnya. Tapi ya itu tidak menjadi gambaran soal kualitas produknya sendiri. Semoga aja produknya juga lumayan oke. Dan kalian bisa lihat di sini kita dapat 2 kardus, dimana lensa ini itu datang dengan, sebenarnya ini pilihan option tambahan sih. Kalau kalian beli dia harus nambah 10 atau 20 dolar gitu setahu gua. Tapi dia punya opsi, mulai jajaran dia nanti punya opsi remote control gitu, yang bakal menarik banget mungkin buat pulling fokus. Dan itu akan berlaku untuk jajaran dia. Kalau nggak salah dia jajaran yang pertama yang bisa menggunakan si fokus puller atau remote controlnya ini. Jadi ya mungkin kita cobain nanti. Dan gue sih sempat baca ya di websitenya, nama jajarannya juga cukup menarik ya. Jajarannya tuh Yongnuo Commander. Luar biasa gitu ya. Jadi agak-agak tentara gitu ya, yang gue tuh lumayan seneng. Karena dulu tuh gue kalau main game, ID gue namanya General Erwin gitu ya, ID Battlefield gue. Tapi itu ya masih oke lah, karena sebelumnya tuh ID gue agak inappropriate namanya ya, pil biru gitu. Jadi move ke General Erwin tuh lumayan bagus buat diteriak-teriakin gitu kan. Dan ya, ini lensanya datang dengan ya kayak gini, biasa aja sih, nggak kayak. Jadi semuanya punya ciri khas ya, dan Yongnuo ini kalau dari packaging yang paling nggak wah kayaknya dibandingkan Viltrox, dibandingkan Sirui gitu ya. Sirui itu packagingnya, segel di lensanya bener-bener vacuum seal banget, keren banget. Jadi ya mereka paling kurang wah di sini, tapi semoga aja produknya termasuk yang paling wah. Semoga. Kita juga dapat hood di sini, kalian bisa lihat ya. Hoodnya plastik aja biasa. Dan ini ada beberapa manualnya juga, yang tadi Seka sempat ngomong juga ya. Mount 4S gitu, nggak jelas banget dia. Gua ngerti sih, mungkin ini lensa reverse engineering, mungkin tidak terlicense sama Sony, tapi ayolah, ini E-mount gitu, tulisnya E-mount aja gitu. Kenapa ini Mount 4S gitu? Itu apa ya? Gue nggak tahu apa mereka harus bayar lisensi kalau nulis kayak gitu atau gimana. Tapi hal-hal kecil kayak gini yang membuat lensanya semakin terasa murah gitu loh. Dari packagingnya aja kayak knock off banget. Tapi ya balik lagi, kita mau coba lensanya. Semoga aja memberi experience yang cukup bagus. Lihat tuh segelnya. Lumayan
menarik ya. Dan oh ya, untuk harga sendiri dia itu dijual di 250 US dollar setahu gua harga globalnya, yang berarti kalau kita konversiin aja itu dijual sekitar 4 juta rupiah. Dan ya semoga aja kualitas lensanya sendiri oke gitu. Karena itu harga yang lumayan, kalau masuk Indonesia masih di harga segitu ya, itu harga yang lumayan bersaing juga. Apalagi untuk ultrawide ya, karena ultrawide tuh pemainnya masih belum banyak. Viltrox sih main di 13 mm, tapi ini 11 mm. Walaupun bukannya kalah juga sama Viltrox gitu ya. Tapi ukurannya kalian bisa lihat, kecil. Dibandingkan yang Viltrox 13 kita tuh lumayan gede. Ini berasa kecil banget, dan build quality, wah ini oke sih. Maksudnya metal juga, ya mirip lah dengan Viltrox, dengan lensa-lensa China yang lain juga rata-rata build quality-nya itu besi, tapi ya dia lumayan ada aksennya gitu, nggak kayak besi yang normal banget kayak Viltrox yang awal-awal ya, yang 23, 3356 atau kayak Tokina gitu yang rasanya ya bentuknya gitu-gitu aja. Di sini ya oke lah, agak-agak ada feature-featurenya juga gitu, ada tombol, switch, dan lain sebagainya, jadi kelihatan lumayan profesional. Tapi ya, ini build quality-nya oke banget. Oh, kita lihat dulu kalau dibuka si depannya, dia pakai 58 mm, dan kalian bisa lihat ya, ini unik banget nih, di atas ada logo WiFi gitu ya. Dan itu yang mungkin merupakan feature yang akan mengkoneksikan dia dengan si remote ini. Atau jangan-jangan nantinya bisa pakai aplikasi juga, kita tidak tahu. Tapi ya, kita lihat remote-nya sendiri, kita unboxing. Lebih kecil dari bayangan gua, ini kecil banget. Gua kalau lihat di gambar kayaknya gua nggak expect sekecil ini sih. Sama tangan gua tuh kecil banget ternyata. Ini gua akan pinggirin dulu, dan ya kalian bisa lihat tuh Yongnuo, dan ini ada knobnya buat kalian ngatur. Ya kayak follow focus gitu. Seru sih, gimmick-gimmick yang seru menurut gua. Dan ini ada kayak dapet quarter mount gitu, gue nggak tahu ini male ke male sih quarter mountnya yang kita dapat di sini. Sama dia di sisi belakangnya tuh ada buat kalian kalau mau mountingin kemana, karena biasanya kan emang follow focus itu dimontingin ke rigging kameranya, atau mungkin kalaupun yang ngendalin orang lain ya di stand juga gitu. Tapi ini sih dipegang juga maksudnya kecil banget gitu, asik. Gue sih ngeliatnya oke ya. Maksudnya gue belum notice kayak chromatic aberration atau apapun. Mungkin gue sambil record. Gue belum notice kayak chromatic aberration atau semacamnya. Tapi kalau lihat gambarnya, oke, ini lensa ultrawide gitu kan. Kayak memberikan kualitas gambar yang agak unik. Dan kalian bisa lihat juga ya. Maksudnya ini kita di set dengan lighting yang proper juga, sehingga gambarnya juga lumayan bagus. Di situ yang gue lihat gambarnya oke banget. Cuman ya early test yang bisa kita lakuin sekarang mungkin close focusing distance. Lumayan deket, dan kering-keringnya muka gue kok jadi jelas semua gitu ya. Cuman ya ini lumayan deket. Wah, seru nih. Yongnuo mulai akan bertarung di sini, karena biasanya lensa-lensa third party China yang murah gitu ya, itu minimum focusing distance-nya yang biasanya jadi problem. Tapi di sini enggak gitu. Walaupun ini gue belum nyalain ini ya, face autofocus, tapi ya nggak apa-apa, kita pakai point dulu aja. Itu agak telat, ya kurang lebih segini lumayan deket. Kalau kalian lihat dari kamera depan nih deket, mungkin agak jangan miring kali ya, nih, kayak gini. Nah segini fokus nih, itu deket-deket, ini oke banget. Dan gue belum notice chromatic aberration, balik lagi gue liatnya dari layar kecil juga di sini. Kalian yang sambil ngejudge juga gitu ya, gimana kualitas gambarnya. Tapi yang gue lihat kalau kita pakai buat vlogging kayak sekarang dipasangin dengan Sony A6700 yang dia udah IBIS belum sih? Kayaknya udah ya. Yang udah IBIS juga, dan maksudnya stabilisasinya Sony juga udah gokil banget, belakangan dibantu sama electronic stabilization-nya yang juga makin mateng. Ya ini buat kalian bawa vlogging, jalan-jalan ini seru banget sih. Dan semakin lini APS-nya itu semakin menggoda gitu, karena tadinya gambar-gambar kayak gini itu kebanyakan dibikin pakai full frame karena opsinya nggak banyak di lensa APS-nya. Tapi sekarang udah oke banget, termasuk ya dari Viltrox ada, dan sekarang dari Yongnuo juga ada. Walaupun ya kita belum tahu dia bakal masuk Indonesia atau enggak gitu ya. Mungkin kita ambil foto juga lah biar dapat sedikit gambaran. Tadi video, sekarang kita ambil foto, sama mungkin gue lihat detail ya. Sebenarnya tone warna agak aneh ya, tapi gue nggak tahu deh ini apa dari gue ngatur WB-nya atau cuma kayak reproduksi warnanya tuh apa ini Sony-nya apa dianya gitu ya. Karena merahnya kok kayak agak aneh ya di tangan gue. Gue jujur nggak expect gede sih, karena ini juga ya udahlah gue dikirimin dari China-nya gitu ya untuk nyobain si Yongnuo lens ini.
Gue tahu ini bukan lensa yang mahal. Tadinya gue berpikir dia nggak akan bersaing juga gitu dengan jajaran Viltrox yang gue pakai yang di jajaran Pro. Apalagi yang jajaran Pro kan emang lumayan mahal juga ya. Tapi price point yang dia tawarkan itu sweet spot karena si Rui juga bermain di atas itu. Begitu juga si Viltrox. Viltrox yang main di harga tersebut itu yang versi-versi lama ya, 23, 33, 56 yang kualitasnya masih kurang oke gitu untuk Viltrox di jajaran tersebut karena bukan jajaran Pro-nya. Dan di sini Yongnuo bermain di jajaran yang ya masih bisa dibilang agak kosong yang kualitas bagusnya gitu loh. Nggak tahu kalau nanti Viltrox mungkin bikin di masa depan gitu ya, yang berada di harga tersebut atau si Rui atau ya brand-brand lainnya kayak TT Artisan mungkin dan lain sebagainya. Ya tapi untuk sekarang yang gue rasain ini bakal jadi opsi yang seru banget sih. Ini bakal jadi opsi yang kalau dijual di Indonesia gue akan bilang ini worth it gitu. Dengan harga 4 juta ya. Tapi ya nggak tahu nanti dijual di Indonesia dengan harga berapa juga. Akan ada yang masukin atau enggak. Karena gue denger dari bos-bosnya juga bilang Yongnuo tuh dari segi bisnis itu nyusahin juga gitu. Makanya bikin distributor Indonesia banyak yang nggak mau jualan. Karena mereka maksudnya bisnisnya kayak kurang, ya pokoknya inilah kurang pas gitu untuk mereka. Tapi ya intinya ini lensanya kualitas gambar oke, first impression, gimmicknya banyak nih kalian bisa lihat ya, dia juga udah membawa FN button, lalu ini ada gue nggak tahu nih ini kayak focus limiter atau apa ya, tapi di situ ada switch gitu, ada 1, ada 2, nanti kita tes. Oh sama dia punya aperture ring yang declickable ternyata. Ya oke lah. Rasanya bukan yang paling tactile tapi oke. Ini nggak jelek juga. Ini masih cukup bagus gitu ya. Dan ya audible juga. Ya tergantung preferensi kalian aja nanti lebih demen yang mana. Tapi ya itu udah full feature banget. Mungkin kita sudahi dulu aja buat video unboxingnya. Overall ini racun banget first impressionnya. Tapi silahkan kalian tungguin karena kita bakal tes juga pastinya si lensa ini. Kedepannya kita bakal bikinin review yang mungkin agak lebih komplit. Walaupun mungkin agak disayangkan kalau kalian yang tertarik ya harus belinya dari luar dulu gitu ya. Belum available di Indonesia. Tapi ya kita berharap aja. Cuman so far ini lensa yang lumayan menjanjikan juga dengan harga yang ditawarkan. Oke, paling itu aja sih sedikit video dari gua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.